Hati di boleh di-subscribe tuh di YouTube-nya. Oke. Yap, senang banget bisa ini apa namanya, sore ini berbagi sharing session. Tadi juga udah disampaikan sama Kak Syura, insya Allah setiap sebulan sekali pengen ada sharing session ini terus gitu ya. Mungkin nanti temanya berubah-berubah, ganti-ganti berdasarkan apa yang mungkin lagi viral kita bahas atau buat yang lagi rame kita bahas. Tapi untuk bulan ini seenggaknya saya ingin memperkenalkan dulu nih apa sih itu Islamic Spiritual Healing Therapy gitu ya. Karena kan di zaman saat ini banyak nih metode-metode healing-healing atau cara untuk menurunkan stres, depresi, tapi yang saya khawatirkan banyak juga cara-caranya yang bisa merusak akidah kita sebagai umat muslim dan muslimah gitu ya. Nah ini nanti akan saya presentasikan, saya akan ada slide-nya. Saya izin buat share screen nih. Saya sudah menyiapkan slide, jadi teman-teman bisa lihat slide saya. Sebentar. Share-nya di mana? Oke, di sini, lalu ke sini. Oke, ini apa udah kelihatan layar share screen saya? Mungkin bisa ada yang bantu bales nih. Uh, apa sudah kelihatan di respon? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Iya, uh, saya besarkan dulu nih. Oke, iya. Jadi ini saya namakan Islamic Spiritual Healing Therapy karena tentu saya ingin menggunakan metode pendekatan Islam gitu ya. Nah, kenapa sih sampai harus melakukan pendekatan lewat Islam gitu ya? Nah, ini saya akan bahas di slide berikutnya. Jadi saya coba ceritain dulu latar belakangnya gitu ya, teman-teman, biar teman-teman paham. Nah, ini latar belakangnya. Jadi teman-teman kalau sekarang teman-teman punya masalah mental gitu ya, punya masalah uh, pikiran sama perasaan, entah cemas, entah takut berlebihan, entah nggak bisa tidur atau gimana gitu ya. Nah itu umumnya sekarang itu pengobatannya kalau nggak ke psikolog atau nggak ke psikiater gitu ya. Nah psikiater ini pakai obat gitu, obat dengan obat kimia itu ada efek sampingnya kalau dikonsumsi dalam jangka waktu panjang dan dengan dosis yang berlebihan gitu ya. Nah kalau psikolog gitu ya, ini yang ingin saya bahas gitu. Jadi ini keresahan saya. Jadi psikolog itu menggunakan teori dari psikologi modern yang asalnya dari barat gitu ya. Nah, teman-teman kalau datang ke klinik atau ke rumah sakit atau ke biro-biro psikologi itu ya, itu umumnya si psikolog itu pakai ilmu-ilmunya dari barat, dari Amerika, dari Austria gitu. Tokoh-tokohnya saya tahu, saya kenal karena alhamdulillah ya saya kuliah di situ di psikologi, jadi saya mempelajari semuanya. Nah, kenapa sih kemudian uh, tokoh-tokoh barat ini yang mengeluarkan teori ilmu psikologi menjadi keresahan saya? Karena, nah ini ada poin-poin yang saya tulis. Pertama, mereka itu mengesampingkan nilai agama. Bahkan menurut salah satu tokoh besar psikologi, yaitu namanya Sigmund Freud. Ini mahasiswa-mahasiswi psikologi di Indonesia pasti tahu tokoh Sigmund Freud ini. Karena memang biasanya semester 1 banyak menceritakan tentang beliau gitu ya. Dan sampai akhir semester pun juga masih di bahas-bahas sedikit, apa namanya, diungkit-ungkit terus ya teori-teorinya Freud ini. Nggak cuma sampai kuliah, sampai praktek pun juga banyak juga psikolog yang pakai teorinya Sigmund Freud ini. Nah masalahnya Sigmund Freud ini itu dia bilang bahwa orang-orang yang percaya pada agama itu dianggap sebagai neurosis atau ya gangguan kejiwaan gitu. Awalnya dia bilang bahwa orang-orang yang percaya agama ini adalah orang-orang yang kehilangan sosok ayah di masa kecilnya. Jadi ayahnya nggak hadir gitu ya, baik secara fisik maupun emosional maupun apa namanya psikologi gitu. Ayahnya nggak ada gitu ya. Atau mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari ayahnya gitu ya. Jadi dia larinya ke agama gitu. Nah,
Kenapa ayah sih? Karena kan menurut saya di Barat itu lebih banyak Kristen atau Nasrani ya, yang dimana Tuhannya itu kan disosokkan dengan laki-laki yaitu Yesus gitu ya. Makanya hubungannya ayah gitu, karena sama-sama laki-laki. Jadi orang-orang yang larinya ke agama, ke Yesus gitu ya, itu dianggap sebagai orang yang kehilangan sosok ayah dalam kehidupan masa kecilnya. Nah, dari situ kemudian lama-lama dianggap neurosis dan gangguan mental. Nah, jadi si Freud ini menganggap orang yang percaya agama ini ya gangguan kejiwaan. Itu yang pertama yang membuat saya resah gitu ya. Kemudian yang kedua, menyamakan manusia dengan binatang atau mesin atau objek gitu ya. Jadi ada teori psikologi yang dipelajari itu namanya behaviorisme ya, aliran psikologi behaviorisme. Nah, itu aliran psikologi behaviorisme itu eksperimen itu dari binatang ya, dari anjing yang dikasih makanan, keluar air liurnya gitu ya. Terus dari tikus yang coba dieksperimenin gitu ya. Nah, dari pengamatannya terhadap binatang, oh berarti si anjing ini kalau dikasih stimulus, dikasih makanan, dia akan keluar air liur. Nah, terus kalau apa namanya nggak dikasih makan, dia akan ada reaksi-reaksi lain dan sebagainya. Oh, kemudian adalah istilah, oh kita harus kasih hukuman, kita harus kasih hadiah. Karena dengan kasih hukuman, maka dia akan semakin jinak. Dikasih hadiah, maka dia akan semakin nurut gitu. Nah, kemudian teori ini dari eksperimen binatang disamakan untuk ke manusia gitu, digeneralisir untuk ke manusia. Oh, berarti manusia juga akan bisa tunduk dengan hukuman atau punishment atau hadiah atau reward gitu ya. Jadi ada punishment, ada reward yang nanti bahasanya bisa lebih kompleks gitu ya. Ada namanya positive reinforcement, ada negative reinforcement, tapi ya kurang lebih asal muasalnya dari eksperimen binatang gitu. Dan kemudian orang behaviorisme ini percaya bahwa ya semua manusia itu bisa kita kendalikan dengan lingkungan, dengan kita berikan stimulus, kita bisa kendalikan. Jadi dianggap seperti mesin gitu ya. Nggak punya nilai-nilai, nah ini yang poin ketiga. Mereka mengabaikan perilaku, mereka mengkaji perilaku yang dapat diamati dan mengabaikan hal-hal yang tidak terlihat seperti adanya iman, keyakinan, atau pengalaman spiritual. Nah itu mereka nggak percaya tuh. Mereka menghilangkan hal itu atau mengesampingkan hal itu. Ya, jadi dianggap sebagai mesin, objek, nggak punya nilai-nilai spiritual. Nah, keresahan saya yang terakhir adalah membebaskan LGBTQ sebagai bagian dari mental yang sehat. Jadi dulu sampai tahun 1973 itu LGBTQ atau ya homo, lesbian dan lain sebagainya itu masuk ke dalam kategori gangguan kesehatan mental. Tapi setelah tahun 1973 itu dikeluarkan dan dianggap sebagai orang yang normal, bukan masuk dalam gangguan kesehatan mental. Nah, sebagai umat muslim, kita nggak bisa nih memiliki keyakinan ini, ya kan? Kita tidak bisa menyetujui pendapat ini gitu ya. Jadi dari keempat keresahan ini, teman-teman, saya kemudian coba memformulasikan kira-kira apa ya yang bisa sesuai dengan agama kita Islam. Masa sih di Islam tuh nggak ada cara-cara untuk menenangkan jiwa, menenangkan pikiran gitu. Masa sih harus pakai teori-teori mereka gitu ya. Nah ini kan kemudian teori-teori mereka ini kan disebarkan ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia gitu ya. Jadi dari Amerika dan Eropa, dari Barat gitu ya, dibawa ke Indonesia, diajarin di kuliah-kuliah di bangku-bangku universitas gitu ya. Kemudian lulus ya dapat sertifikat dan bisa buka praktek-prakteknya dengan teori-teori mereka gitu ya. Nah ini umat Indonesia ini kan umat yang religius dan mayoritas memang umat beragama gitu ya. Tapi kalau punya masalah mental larinya ke paham psikologi dari teori barat yang tidak percaya agama. Jadinya kan kayak agak aneh gitu ya. Jadinya ada perasaan, ada ruang yang akan selamanya tidak terisi karena memang tidak ada masukan-masukan ruhani atau spiritual dari si psikolog ini apabila psikolog ini memakai teori-teori barat aja. Nah, inilah kemudian yang menjadi salah satu background saya coba meracik Islamic Spiritual Healing Therapy. Di samping hal itu, teman-teman, ini saya juga miris sekali
kalau saya ngelihat di TikTok, Instagram, dan sosial media saat ini, banyak sekali cara-cara untuk healing atau menyehatkan jiwa, tapi cara-caranya itu bisa mengotori akidah kita. Nah, ini yang saya ambil sedikit dari sosial media. Nah, ini cara-caranya gitu ya, teman-teman. Ini gambar pertama itu adalah cara healing dari barat yang dia harus menyentuh bagian pasangannya yang bisa jadi bukan muhrimnya gitu ya. Menyentuh bebas gitu mulai dari kepala sampai ke kaki sambil matanya dikejamkan, sambil melakukan penghayatan. Nah, ini udah mulai marak nih cara-cara healing kayak gini dan nggak menutup kemungkinan bisa masuk ke Indonesia juga. Nah, di barat ini udah sangat banyak gitu ya. Jadi kalau orang stres ikut pelatihan dengan cara seperti ini, dengan memegang-megang yang bukan muhrimnya gitu ya. Yang menurut orang-orang yang melakukan hal ini sih mereka transfer energi gitu ya. Jadi dari sentuhan kulit itu bisa mentransfer energi, akhirnya jadi ada energi yang tertukar yang tadinya negatif jadi positif. Tapi kan ini tidak bisa diterima secara akidah gitu ya. Secara Islam ini sangat-sangat tidak etis gitu ya pada yang bukan muhrim, pada orang asing, kemudian ikut pelatihan satu kelompok dipasang-pasangin dan bisa saling menyentuh gitu ya. Nah, ini gambar kedua, ini juga lagi marak. Ini gambar kedua ini dari pengobatan healing di Bali gitu ya. Nah, banyak juga teman-teman atau rekan-rekan saya gitu ya, yang saya lihat itu pergi ke Bali buat healing gitu ya. Nah, healingnya ini sampai kemudian yang melakukan dalam tanda kutip ritual-ritual yang memang tidak ada dalam akidah Islam sendiri gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini di gambar 2 itu dimandikan dengan air kembang lalu dibaca-bacain mantra sampai kemudian ditepuk punggungnya. Nah, si perempuan ini teriak gitu ya. Si perempuan yang jadi pasien ini teriak. Ya mungkin menurut orang-orang itu ada roh jahatnya yang keluar apa gimana gitu. Tapi ya jelas ini balik lagi ya, ini tidak ada dalam kaidah-kaidah Islam gitu ya. Tapi sudah mulai marak ya, jadi teman-teman saya yang beragama Islam pun juga sudah ikut-ikutan nih nyoba kayak gini gitu ya. Nah, yang terakhir ini gambar 3 ini kan sekarang sedang musim AI atau artificial intelligence, ChatGPT dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang kemudian kalau ada masalah curhatnya ke ChatGPT atau AI, harus berhati-hati juga gitu ya. Sebab salah satu contohnya yang saya perlihatkan di sini, ini ada laki-laki yang habis curhat sama AI, dia bunuh diri. Karena memang AI-nya mendorong juga untuk dia bunuh diri aja, nggak apa-apa gitu. Jadi si AI-nya ini ngajarin untuk memotivasi laki-laki ini buat bunuh diri. Akhirnya laki-laki ini beneran bunuh diri gitu ya. Dan ini sudah banyak contoh kasus-kasusnya, akibat curhat sama AI lalu berujung fatal gitu ya, seperti bunuh diri. Karena ya AI ini kan nggak bisa dipertanggungjawabkan, dalam arti kata apa yang keluar jawaban dari AI itu adalah dari sistem algoritma mereka sendiri gitu ya, yang belum tentu benar, belum tentu valid, bisa jadi salah, bohong, bahkan bisa menjerumuskan gitu ya ke, ya ini contohnya ke bunuh diri. Nah, ini kemudian yang saya khawatirkan gitu ya. Apalagi juga banyak teman-teman yang sharing ke saya itu banyak yang overthinking ya gara-gara kelamaan juga searching di internet gitu ya. Jadi ada cocokologinya di situ. Nah, ini kalau AI-nya bisa jadi, kalau AI-nya bisa kalau AI-nya ngomong, "Oh, kamu sedang kena penyakit ini, kamu harus waspada. Oh, penyakit ini berbahaya." Nah, itu kalau kita tidak bijaksana dalam membaca itu, kalau kita iya aja, tidak mencari tahu lebih lanjut lagi, bisa-bisa ya kita betul-betulan overthinking beneran gara-gara AI itu. Wah, aduh, gawat nih ya. Gue kena penyakit ini nih, bahaya banget nih. Umur gue udah gak lama. Nah, bisa jadi kayak gitu kan. Padahal si AI ini juga nggak tahu bener atau enggak dia ngomongnya. Dari mana dia tahu kita kena penyakit itu gitu. Makanya
harus berhati-hati. Jadi dari ketiga ini gitu ya, menjadi keresahan saya juga. Ya akhirnya kemudian saya membangunlah metode Islamic Spiritual Healing Therapy. Jadi apa sih itu Islamic Spiritual Healing Therapy?